Malam ke-40 seharusnya malam doa. Malam ketika keluarga berkumpul, membacakan ayat suci, memohon agar yang telah pergi diberi ketenangan. Tapi malam itu, yang datang bukan ketenangan. Saat doa mulai dibacakan, angin tiba-tiba berhenti. Lampu rumah berkedip pelan, dan dari luar terdengar suara kain diseret di atas tanah basah. Berhenti tepat di depan pintu, dan salah satu jamaah berbisik pelan, "Itu, siapa yang berdiri di luar?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di negeri misteri, tempat di mana kisah-kisah gelap, cerita tak kasat mata, dan kejadian yang sulit dijelaskan kita ungkap perlahan. Malam ini, kita akan membahas sebuah kisah tentang berujung pada teror di malam ke-40 hari. Tidak ada yang aneh malam itu. Ridwan berangkat kerja seperti biasa. Ibunya sempat mengingatkan, hati-hati di jalan. Ia cuma tersenyum. Shift malam di minimarket kecil memang melelahkan. Tapi Ridwan sudah terbiasa. Jam 1 lewat. Toko ditutup. Ia menghitung setoran, memasukkan uang ke tas kecil hitamnya, lalu pamit pada rekan kerja. "Besok ketemu lagi," katanya ringan. Hujan sudah reda ketika ia menyalakan motor. Jalanan antar desa itu memang sepi selepas tengah malam. Sekitar pukul 1:30, seorang sopir truk melihat motor terjatuh di bahu jalan. Saat ia mendekat, ia langsung menghubungi warga sekitar. Ridwan terbaring dengan 2 luka tusuk di perutnya. Tasnya terbuka, uang setoran hilang, tidak ada saksi. Polisi datang, garis pembatas dipasang. Laporan dibuat. Kesimpulan sementara, perampokan, kasus seperti itu pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada kejanggalan besar, tidak ada cerita aneh, tidak ada tanda misterius, hanya kriminalitas, hanya nasib buruk, hanya malam yang salah di waktu yang salah. Pemakamannya dilakukan keesokan harinya. Warga membantu biaya. Ibunya menangis tanpa suara. Hujan turun lagi saat tanah mulai menimbun liang lahat. Semua berjalan cepat. Tidak ada yang menyadari satu hal kecil. Proses pengafanan dilakukan tergesa-gesa karena jenazah sudah mulai membiru. Tali di kepala, badan, dan kaki diikat rapi. Dan karena hujan semakin deras, tak seorang pun benar-benar memperhatikan apa yang terjadi di dalam liang lahat. Sebelum tanah ditutup, semua orang pulang dengan pikiran yang sama. Ini hanya musibah, dan semuanya selesai. Mereka salah. Rumah kecil itu terasa lebih sempit sejak Ridwan pergi. Bukan karena ukurannya berubah, tapi karena suaranya hilang. Tidak ada lagi motor yang berhenti di depan rumah jam 1 pagi. Tidak ada lagi suara televisi kecil di kamarnya. Tidak ada lagi langkah kaki menuju dapur tengah malam. Ibunya mulai terbiasa bangun tanpa tujuan. 40 hari bukan waktu yang lama.
tapi cukup untuk membuat rumah terasa asing. Warga datang di hari ke-7, datang lagi di hari ke-14. Semua berjalan seperti tradisi biasa. Doa dibacakan, air mata jatuh, lalu kehidupan kembali berjalan. Kasus perampokan itu pun pelan-pelan dilupakan. Polisi tidak pernah menemukan pelaku. Orang-orang mulai berkata, ya sudah, mungkin memang takdir. Dan tak ada satupun kejadian aneh di rumah itu. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, tidak ada mimpi buruk. Hingga malam ke-40 tiba. Malam itu langit cerah, tidak ada hujan. Angin bertiup pelan, membawa suara daun bambu yang saling bergesekan. Beberapa tetangga datang membawa air mineral dan kue sederhana. Ustadz Rahman duduk di bagian depan, bersandar pada dinding kayu rumah. Jam menunjukkan pukul 7 malam lewat 45 menit. Tikar digelar. Al-Quran dibuka. Doa untuk Ridwan mulai dibacakan. Suasana khusyuk. Suara lantunan ayat suci memenuhi ruangan kecil itu. Busari duduk paling depan. Matanya sembab, tangannya menggenggam tasbih. Semua terasa normal, sangat normal. Sampai sekitar setengah jam kemudian, lampu ruang tamu berkedip. Sekali, lalu stabil kembali. Beberapa orang menoleh, tapi tidak ada yang berkata apa-apa. Bacaan tetap berlanjut. 5 menit kemudian, lampu kembali berkedip. Kali ini, lebih lama. Ustadz Rahman berhenti sejenak. Listriknya kurang stabil mungkin, gumam salah satu jamaah. Lalu doa dilanjutkan, dan saat bacaan sampai pada ayat tentang ketenangan, ruh angin yang tadi berhembus tiba-tiba berhenti. Total, daun bambu di luar tidak lagi bersuara. Hening, terlalu hening, dan di tengah keheningan itu terdengar suara. Seperti sesuatu digesekkan di atas tanah, pelan, berat, datangnya dari luar rumah. Beberapa jamaah mulai gelisah. Ustadz Rahman tetap membaca, tapi nadanya berubah, lebih tegas. Suara itu mendekat, berhenti tepat di depan pintu kayu. Lalu, satu ketukan pelan. Semua bacaan terhenti. Ruangan mendadak dingin. Ketukan kedua. Busari memegang dadanya. Tidak ada yang berani berdiri. Ketukan ketiga. Dan dari arah jendela samping, salah satu bapak-bapak yang duduk paling pinggir menoleh pelan keluar, wajahnya langsung pucat, bibirnya gemetar. Itu, suaranya hampir tak terdengar. Itu, siapa yang berdiri di luar? Ruangan itu mendadak terasa lebih sempit. Semua mata tertuju pada bapak yang duduk di dekat jendela. Wajahnya pucat, tangannya gemetar menunjuk keluar. Itu ada orang. Ustadz Rahman perlahan berdiri. Langkahnya hati-hati menuju jendela. Beberapa jamaah menahan napas. Ia mengintip lewat celah tirai tipis, dan detik itu juga napasnya tertahan. Di depan pintu kayu rumah Busari, berdiri sesosok tubuh terbungkus kain putih.
Diam, tidak bergerak. Tegak lurus menghadap pintu. Kainnya terlihat kotor di bagian bawah, seperti habis terseret tanah. Tidak ada wajah yang jelas, hanya lipatan kain yang membungkus kepala. Beberapa ibu-ibu mulai terisak pelan. "Pocong," bisik seseorang. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri, sosok itu tidak melompat, tidak goyang, tidak bergerak sedikit pun, hanya berdiri, seakan menunggu sesuatu. Dan saat Ustadz kembali ke posisi duduknya, suara itu terdengar lagi. Sosok di luar pintu itu bergerak satu langkah kecil, tidak meloncat, tapi seperti diseret, lalu berhenti tepat menempel pada daun pintu. Tok, satu ketukan lagi. Bu Sari menutup mulutnya agar tidak menjerit. Ustadz Rahman tidak lagi membaca tahlil biasa. Suaranya kini tegas, keras, dan penuh tekanan. Ia mulai membaca ayat-ayat perlindungan. Beberapa jamaah mengikuti dengan suara gemetar. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Lampu mati, gelap total, hanya cahaya dari layar ponsel beberapa orang yang menyala. Dan di dalam gelap itu, terdengar suara napas berat. Bukan dari dalam ruangan, dari balik pintu. Panjang, berat, tertahan, seolah kain membungkus mulutnya. Bu Sari menangis pelan. Ridwan lirihnya. Ustadz langsung menoleh tajam. "Jangan panggil namanya." Semua terdiam. Suara di luar mendadak berhenti. Lalu terdengar suara gesekan lebih keras. Seolah sesuatu mencoba menekan pintu dari luar. Kayu tua itu bergetar. Beberapa bapak langsung berdiri, menahan daun pintu agar tidak terbuka. Dan di tengah bacaan yang semakin keras, terdengar suara dari luar. Pelan, serak, seperti keluar dari tenggorokan yang tertutup. "Bu," suara itu membuat darah semua orang membeku. "Bu, buka!" Bu Sari menjerit. Karena itu suara Ridwan, suaranya persis. Ustadz Rahman menghentakkan tangan ke lantai. Diam, bacaannya semakin keras. Semua jamaah mengikuti, suara campur aduk antara takut dan panik. Suara di luar berubah, dari lirih menjadi berat, dari berat menjadi seperti mendengus. Pintu tiba-tiba berhenti bergetar, hening. Lalu terdengar satu kalimat terakhir. "Bukan doa, lepaskan." Dan tepat setelah kalimat itu, lampu kembali menyala. Suara angin berhenti, ketukan tak terdengar lagi. Semua orang terpaku. Beberapa bapak langsung membuka pintu perlahan. Di luar tidak ada siapa-siapa. Tanah halaman yang kering kini terlihat seperti habis terseret sesuatu. Jejak panjang mengarah ke jalan kecil menuju pemakaman. Ustadz Rahman menunduk dalam. Yang datang tadi bukan Ridwan. Bu Sari gemetar, tapi suaranya. Arwah tidak meminta dibebaskan dengan cara seperti itu. Semua terdiam. Dan malam itu, doa tidak dilanjutkan. Karena Ustadz hanya berkata satu kalimat sebelum pulang. "Besok pagi, kita ke makamnya."
Subuh itu, langit mendung tipis. Tidak hujan, tapi udara terasa berat. Ustadz Rahman, Husari, dan beberapa warga berjalan menuju pemakaman desa. Tak ada yang banyak bicara. Jejak di tanah semalam memang mengarah ke sini. Tapi pagi ini, tidak ada bekas apapun. Rumput kembali rata. Tanah terlihat biasa. Makam Ridwan ada di baris ketiga dari pagar bambu. Nisan kayunya masih baru. Tulisan namanya belum pudar, Ustadz. Berdiri lama di depan pusara itu. Lalu ia berkata pelan, "Kita buka." Beberapa warga saling pandang. Maksudnya, digali. "Pak," Ustadz mengangguk. "Kalau kita tidak memastikan gangguan ini bisa kembali dengan berat hati." Mereka mulai menggali. Tanah masih lembek karena hujan hari pemakaman dulu. Sekitar 30 menit kemudian, papan penutup liang lahat terlihat. Bau tanah basah menyeruak. Papan diangkat perlahan. Semua orang menahan napas. Kafan putih itu masih terlihat utuh. Tubuh Raka masih di posisinya. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang bangkit, tidak ada keajaiban mengerikan seperti cerita-cerita lama. Semuanya terlihat normal, sampai salah satu warga menunjuk pelan. "Pak, itu talinya." Tali di bagian kepala dan kaki memang masih terikat. Kencang, belum dilonggarkan. Beberapa orang mulai berbisik. Bukannya seharusnya dilepas sebelum ditutup? Ustadz menatap lama. Seharusnya dilonggarkan. Semua saling pandang. Artinya kesalahan memang terjadi. Proses hari itu terlalu terburu-buru. Tapi Ustadz belum terlihat puas. Ia turun sedikit mendekat, memastikan posisi tubuh. Dan disitulah ia melihat sesuatu yang membuat wajahnya menegang. Posisi kepala Ridwan sedikit miring ke arah kanan. Padahal saat dikafani, wajahnya menghadap lurus ke atas. "Siapa yang menyentuh jenazah setelah ditutup?" tanya Ustadz. Semua menggeleng. Tidak ada. Tidak mungkin ada. Liang itu ditutup rapat dan tidak ada tanda tanah digali ulang. Ustadz menarik napas panjang. "Lepaskan talinya sekarang." Dengan hati-hati, salah satu warga masuk dan melonggarkan ikatan kepala dan kaki. Tangan Ridwan tetap kaku. Tubuhnya tetap diam. Tak ada gerakan, tak ada suara. Semua terlihat biasa saja. Terlalu biasa. Setelah makam ditutup kembali, mereka berkumpul di bawah pohon kecil dekat pagar. Bu Sari masih gemetar. "Jadi semalam itu apa, Pak Ustadz?" Ustadz Rahman menatap tanah. "Doa itu cahaya," katanya pelan. Ketika doa dibacakan, ia seperti memanggil atau membuka. Kalau yang didoakan dalam keadaan baik, ia hanya menerima. Tapi kalau ada sesuatu yang lain yang tertarik, ia berhenti. Beberapa warga mulai gelisah. Bukan arwah Ridwan yang datang semalam. Lalu siapa? Ustadz mengangkat pandangannya. Sesuatu yang mengikuti sejak malam kematiannya.
Semua langsung terdiam. Doa kita semalam bukan memanggil Ridwan, tapi menarik sesuatu yang ingin masuk. Dan kalimat terakhirnya membuat udara terasa lebih dingin. Kalau semalam pintu itu dibuka, mungkin bukan cuma suara yang masuk. 2 minggu setelah malam ke-40, itu desa Karangrejo kembali gempar. Seorang pemuda bernama Denny ditemukan meninggal di gubuk kosong dekat sawah. Tubuhnya membiru, tidak ada luka tusuk, tidak ada darah, hanya ekspresi wajah yang sama seperti Ridwan saat ditemukan. Ketakutan, tangannya mencengkeram tanah. Polisi datang. Olah tempat kejadian perkara dilakukan. Dan kali ini ada saksi. Seorang petani mengaku melihat Denny berlari malam sebelumnya, seperti dikejar sesuatu. Padahal tak ada siapa-siapa di belakangnya. Yang membuat warga semakin dingin adalah satu fakta kecil. Denny adalah mantan pegawai minimarket tempat Ridwan bekerja. Dan ia pernah tahu jadwal setoran malam. Saat polisi menggeledah rumahnya, mereka menemukan sisa uang dalam jumlah yang hampir sama dengan setoran yang hilang malam itu. Kasus pun terbuka. Denny kemungkinan besar pelaku perampokan Ridwan. Tapi satu pertanyaan tidak pernah terjawab. Kalau ia hanya menusuk Ridwan, kenapa ia sendiri mati tanpa luka? Dan kenapa wajahnya terlihat seperti melihat sesuatu yang lebih menakutkan dari kematian itu sendiri? Sebelum dimakamkan, Ibu Dini menangis histeris. Ia sempat berkata pada salah satu warga, seminggu terakhir dia sering ngomong aneh. Apa katanya? Katanya, setiap malam ada yang berdiri di depan pintunya, diam, tidak bergerak, dan selalu basah, seperti habis keluar dari tanah. Denny tidak pernah cerita soal rasa bersalah. Ia tidak pernah mengaku membunuh Ridwan, tapi ia pernah berkata satu kalimat yang membuat ibunya tak bisa tidur. Mak, dia nggak datang sendiri. Ustadz Rahman datang ke rumah Bu. Sehari lagi malam itu, ia duduk lama tanpa bicara. Lalu ia berkata pelan, kadang ada kematian yang membuka pintu, dan kadang ada jiwa yang pergi dalam keadaan terzalimi. Bu Sari menunduk. Ridwan dibunuh ya, tidak siap. Ia takut. Ketakutan itu bukan hanya emosi. Kadang ia menjadi celah. Ustadz menarik napas panjang. Yang datang malam ke-40 bukan Ridwan, bukan pula murni makhluk luar, tapi sesuatu yang lahir dari ketakutan, dendam, dan kematian yang tidak selesai. Bu Sari menggenggam tasbihnya lebih erat, lalu sekarang sudah selesai. Ustadz terdiam cukup lama. Pelakunya sudah mati, celahnya sudah tertutup. Tapi ia menatap ke arah pintu rumah. Setiap kali doa dibacakan dengan hati yang hancur, pastikan kita meminta perlindungan terlebih dulu. 1 tahun berlalu, desa kembali tenang. Nama Ridwan jarang disebut. Nama Denny pun perlahan hilang.
Tapi ada satu kebiasaan baru di Karangrejo. Setiap malam ke-40, seseorang ustadz selalu memulai doa dengan ayat perlindungan. Tak pernah lagi langsung membaca tahlil. Dan Bu Sari kadang masih terbangun pukul 2:17. Bukan karena suara, bukan karena ketukan, tapi karena satu mimpi yang terus berulang. Ridwan berdiri di halaman rumah. Tidak terbungkus kain, tidak terluka, hanya berdiri dan tersenyum. Dan sebelum mimpi itu berakhir, ia selalu berkata pelan, "Bu, sekarang sudah tenang." Kematian Ridwan mungkin terlihat seperti perampokan biasa. Namun, ketakutan, rasa sakit, dan ketidakadilan kadang meninggalkan jejak yang tidak kasat mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa, selamat malam. Dan sampai jumpa lagi di Negeri Misteri.